Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali channel YouTube Cuan Harian teman-teman ya. Untuk hari besok tanggal 22 sampai 23 Maret, saya akan coba melakukan analisa saham ASI, Antam, Telkom, ASA, KLBF, SMRA, Adaro dan BRIS ya. Kira-kira peluangnya untuk hari Senin dan Selasa seperti apa? Nah, seperti biasa teman-teman, ada disclaimer-nya dulu. Jadi yang pertama, analisa ini hanya sebatas sharing. Kemudian yang kedua, tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Yang ketiga, kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang terakhir, silakan teman-teman melakukan analisa terlebih dahulu ya sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Nah, baik, kita ke market summary dulu teman-teman ya. Untuk hari Jumat minggu kemarin ya, ini IHSG di menjelang penutupan ya tiba-tiba naik ya, plus 0,1% ya, ke harga 6.356 ya. Untuk saham-saham yang naik totalnya berjumlah 175 saham, yang turun 296, yang tidak berubah 169, yang tidak trading 80 saham ya. Nah, untuk asing ya, ini ada yang menarik. Asing hari Jumat kemarin ternyata dia net buy 512,4 miliar. Untuk saham-saham yang top value-nya di sini ada BBCA, BBRI, BMRI, Adaro, Telkom dan seterusnya teman-teman ya. Sementara untuk top gainernya di sini ada Soci, INTP, HMSP, Raja, JPFA, WIM dan seterusnya. Untuk top losernya di sini ada ASA, kemudian ada Tebik, ENKP, Tekim, SCMBA dan seterusnya teman-teman. Nah, baik, kita ke saham yang pertama yaitu saham ASI teman-teman ya, atau ASA Internasional. Ini dia di hari Jumat kemarin ditutup plus 0,87% ya, di harga 5.775. Saya akan update dulu untuk chartnya ASI. Dan kalau kita cek ya dari chartnya ini kan dia sudah berhasil tembus dari MA20 nya ya, dan mulai kembali uptrend teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar si ASI di hari Senin dan Selasa ini akan berpeluang lebih besar untuk naik teman-teman ya. Dan kita cek dulu broker summary ASI tanggal 19 Maret 2021. Nah, teman-teman, ini adalah broker summary ASI tanggal 19 Maret 2021. Untuk net buyer-nya itu ada KZ, MS, RX, YU, YB dan seterusnya teman-teman ya. Sementara net seller-nya ada ZP, CS, CG, DR, KI dan seterusnya. Ini top buyer itu di sini ada KZ ya, MS dan RX teman-teman ya. Untuk posisi broker retail di net buyer kita cek. Di sini ada PD net buyer nomor 13, kemudian CC net buyer nomor 14. Sepertinya nggak ada lagi. Kita cek ke net seller. YP net seller nomor 12, kemudian KK net seller nomor 27 dan NI net seller nomor 30 ya. Kemudian dari sisi jumlahnya net buyer 29 broker, sementara net seller 40 broker ya. Ada sedikit akumulasi di ASI tanggal 19 Maret. Sekarang kita cek dari tanggal 15 Maret. Nah, dari tanggal 15 Maret top buyer itu ada RX dan KZ teman-teman ya. Jumlahnya sangat besar ya. Sekitar, kemudian kalau ke bawah juga net buyer broker 4 ya, memang masih di. Sekarang cek dari transaksi tanggal 19. Nah, asing kalau ceknya masih di distribusi teman-teman ya. Kalau kita cek asing ini, kalau kita jumlah yang beli dengan yang jual, lebih banyak yang jual teman-teman. Nah, kita cek dari sisi volume. Nah, teman-teman, untuk ASI ya, ini meskipun ada kenaikan 0,87%, tapi asing keluar teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar juga mungkin peluang untuk naiknya nggak terlalu besar seperti yang teman-teman yang untuk ASI ya, karena kalau kita lihat dari pergerakan asingnya belum terlalu tertarik ya untuk masuk lagi ke ASI. Nah, kita kembali ke chartnya ASI teman-teman ya. Ini tadi kita sudah cek ya pergerakan broker selama 1 hari sama 1 minggu, juga pergerakan asing ya. Dan sepertinya kalau ASI untuk asing ini belum terlalu tertarik ya masuk ke sini. Kemungkinan besar jadinya ASI ini mungkin akan berpeluang untuk ada koreksi dulu teman-teman ya.
Sekarang kita cek risk rewardnya seperti apa. Kalau saya cek tadi dari pergerakan asing ya, meskipun ada kenaikan sekitar 0,87%, tapi asing terus berjualan teman-teman. Jadi kemungkinan besar ASI ini belum terlalu kuat ya untuk kenaikannya. Kemungkinan besar akan terjadi koreksi. Mungkin dia bisa ke 5675 atau ke 5550. Nah, kalau dia sudah lewat dari 550 ya sebaiknya di cut loss teman-teman ya kalau misalnya pegang posisi di sini. Tapi kalau misalkan dia ternyata besok hari Senin dan Selasa bisa melampaui 5825 ya, itu silahkan dipertimbangkan untuk mengambil posisi di ASI. Itu targetnya 6275. Silahkan nanti dipertimbangkan dulu untuk pergerakan broker-broker yang tadi top bayarnya ya di ASI. Kita ke saham selanjutnya. Nah, baik teman-teman, ini adalah saham yang selanjutnya, itu saham Antam ya. Saya akan update dulu untuk chartnya. Nah, untuk Antam kalau kita cek ya dia masih minus ya, minus 1,75% di tanggal 19 Maret 2021. Kita akan cek broker summary Antam seperti apa. Ini ada YU, CS, RF, CG, dan untuk posisi broker retail di sini ada PD net buyer, kemudian NI net buyer nomor 7, buyer nomor 8, kemudian kita cek sepertinya gak ada lagi. Kita cek ke net seller, net seller 6, kemudian CC net seller nomor 1. Udah habis ya teman-teman ya. Kemudian dari sisi jumlah net sellernya ada 23 broker, sementara bayarnya ada 50 broker yang masih distribusi masif di Antam teman-teman ya. Nah, kita cek dari tanggal 15. Nah, dari tanggal 15 kalau kita juga ini net sellernya 26 broker, sementara net bayarnya 64 broker ya. Jadi memang masih rawan koreksi cukup kuat di teman-teman ya. Kalau kita cek pergerakan asingnya, asing tanggal 15 kalau kita cek di sini sudah mulai ada sedikit akumulasi teman-teman ya. Bisa dijumlahkan yang beli dengan yang jual, lebih banyak yang beli ya sedikit ya. Sekarang kita cek dari sisi volumenya. Nah teman-teman, dari sisi volume ya, meskipun ada minus 7%, asing sempat masuk 30.241 lot teman-teman ya. Cuman kalau lihat dari grafiknya ya, dan juga dari chartnya Antam juga ya, dia masih ada di bawah MA20, jadi belum aman untuk masuk teman-teman ya. Nah, kita kembali ke Antam teman-teman ya, ke chartnya Antam. Ini dia ada titik support di 2240 ya, dan di penutupan kemarin dia di harga 2250 teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar untuk hari Senin Selasa ini Antam masih berpeluang untuk turun ya ke 1940 teman-teman. Saya akan cek dulu risk rewardnya seperti apa. Nah, untuk Antam risk rewardnya hampir sama teman-teman ya, tapi lebih aman menurut saya kalau dia sudah berhasil bisa break MA20 nya yang mungkin di harga 2550. Itu si Antam butuh naik sekitar 13,24% dulu teman-teman ya. Jadi kalau lihat dari chartnya ya, dia masih rawan untuk koreksi teman-teman, jadi hati-hati sekali untuk Antam. Kita ke saham selanjutnya. Nah teman-teman, kita sudah di saham Telkom ya. Saya akan update dulu untuk chartnya Telkom. Nah Telkom di tanggal 19 Maret 2021 ditutup minus 0,29%. Kenapa dia candlenya hijau ya, karena memang pas pembukaan dia sempat
drop ya, sempat drop ke harga itu 3.410 teman-teman ya, atau minus 30 poin dari harga penutupan di tanggal 18 Maret. Jadi masih minus tapi candlenya warna hijau. Kita akan cek dulu broker saham Telkom tanggal 19 Maret 2021. Nah, untuk Telkom ya, top buyer-nya ada AKRX, YU, YP, BK ya. Sementara top sellernya ada ZP, CG, CS, OD, DP teman-teman ya. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, di sini net sellernya 21 broker, sementara net buyernya 48 broker ya. Jadi memang ada distribusi yang cukup kuat Telkom tanggal 19 Maret. Sekarang kita dari tanggal 15 Maret. Nah, dari tanggal 15 Maret ya, kalau kita cek top buyer di sini ada RX, AK ya teman-teman ya. Kemudian kita scroll ke bawah, net buyer 36 broker, sementara net seller 44 broker ya. Ada sedikit akumulasi di Telkom teman-teman. Ini top brokernya di sini RX dan AK teman-temannya, di harga rata-rata 3.420-an ya. Sekarang kita cek pergerakan asing. Nah, untuk asing ya, kalau dilihat dari jumlah yang beli dengan yang jual ya teman-teman ya, ini mungkin ada sedikit distribusi teman-teman ya di Telkom. Kita cek dulu untuk volumenya ya. Ya, teman-teman bisa terlihat ya. Di sini tanggal 19 Maret asing minus 101.323 lot ya teman-teman. Jadi mereka sudah mulai keluar lagi dari Telkom ya teman-teman ya. Nah, kita cek ke chartnya Telkom. Di sini kalau saya cek memang Telkom masih berada di atas MA20-nya, cuman kalau dilihat dari histori pergerakannya ya, dia kemungkinan besar masih akan terjadi koreksi teman-teman ya. Karena sepertinya meskipun sudah di atas MA20, dia tidak terlalu masif untuk akumulasinya teman-teman. Jadi saya akan cek dulu risk rewardnya seperti apa. Nah, untuk Telkom ya, kalau misalkan memang besok masih terjadi koreksi teman-teman ya, kemungkinan besar dia bisa break ke bawah ya dari MA20-nya ke harga 3260. Itu sekitar minus 5,28%. Tapi kalau ternyata dia bisa melewati 3470 ya, itu mungkin bisa dipertimbangkan teman-teman bisa ambil posisi Telkom dengan target 3640 teman-teman. Itu sekitar plus 5,87%. Jadi silakan nanti dipertimbangkan saat live trading dan setelah close hari Senin teman-teman ya. Kita ke saham selanjutnya. Baik teman-teman, ini adalah saham ASA ya, yang memang sudah sempat saya prediksi dia kemungkinan besar akan terjadi koreksi teman-teman, dan ternyata di hari Jumat ya 19 Maret itu dia menyentuh ARB teman-temannya di harga 1770 atau minus 6,84%. Sekarang kita cek dulu broker summary ASA ya tanggal 19 Maret 2021. Nah, untuk ASA top buyer ada TP, KK, AZ, ZP, SQ teman-teman. Sementara top sellernya ada DH, BK, PD, YP, MG. Nah, kita scroll ke bawah ya, jumlah net sellernya 25 broker, sementara net buyernya 35 broker ya. Ada sedikit distribusi di sini teman-teman ya untuk ASA. Sekarang kita cek dari tanggal 15. Nah, kalau di tanggal 15 ya teman-teman ya, juga terjadi distribusi. Jadi net sellernya 33 broker, sementara net buyernya 42 broker ya.
Sekarang kita cek dari pergerakan asingnya. Nah, kalau kita cek ya asing ya, silakan dicek. Ini sangat jauh ya, lebih banyak jualan teman-teman di ASA ya. Memang asing ini di ASA ini meskipun harga naik, mereka terus jualan teman-temannya, jadi harap hati-hati sekali lagi. Sekarang kita cek dari sisi volumenya ya. Nah, teman-teman dari sisi volume ya, asing juga sudah mulai keluar teman-teman dari ASA ya. Ini kalau kita cek ya, pola pergerakan asing tuh di saat harga naik mereka justru lebih sering jualan teman-teman ya. Tapi di saat harga turun biasanya mereka mulai masuk. Cuman tanggal 19 kemarin ya harga ARB mereka juga ikut keluar teman-teman ya. Jadi ASA ini ditunggu aja sampai dia mungkin ada mantul dulu teman-teman ya. Nah, untuk ASA kembali ke chartnya. Jadi kalau saya cek kemungkinan besar dia masih akan terus koreksi dulu teman-teman ya. Mungkin dia ke harga di tanggal 8 Maret 2021 ya. Di sini sih amannya sih kalau misalkan mau coba ambil posisi di ASA di harga 1450-an teman-teman ya. Sekarang kita cek dulu risk rewardnya seperti apa. Nah, untuk ASA ya, tadi saya sudah sampaikan untuk ASA itu amannya dia di harga 1450-an teman-teman. Jadi silahkan ditunggu dulu aja ya sampai ASA mungkin bisa ke harga 1450-an dulu, baru teman-teman bisa mempertimbangkan untuk ambil posisi di ASA. Karena rata-rata di kenaikan 8 Maret ini kan sudah cukup besar ya, 25% ya. Rata-rata tuh pemain besar sudah ambil posisi di harga sekitar 1470-an, 1450 teman-teman. Jadi di harga kemarin pun mereka sebenarnya masih cuan ya. Jadi kemungkinan besar masih akan terjadi koreksi. Itu target koreksi pertama di harga 1615 teman-teman ya, hampir mendekati MA20-nya. Itu sekitar minus 8,64%. Jadi silakan hati-hati, kemungkinan besar akan terjadi ARB lagi ya untuk ASA. Sedangkan kalau misalkan tiba-tiba mereka berbalik arah untuk akumulasi ya, mungkin bisa ke harga 1990-nya ya teman-teman. Itu melewati harga tertingginya ASA seperti itu. Silakan nanti diperiksa saat live trading teman-teman ya, pergerakan ASA seperti apa. Nah, baik, kita ke saham yang berikutnya, itu saham Kalbe Farma teman-teman ya. Di sini saya akan update dulu untuk chartnya Kalbe Farma. Kalbe Farma di tanggal 19 Maret ada kenaikan plus 1,9% ya di harga 1605. Kita akan cek dulu broker summary Kalbe Farma tanggal 19 Maret. Nah, untuk Kalbe Farma teman-teman bisa cek di sini ya. Untuk top buyer-nya ada AK, KZ, ZP, YU, RX ya. Sementara top sellernya ada DX, CS, CG, CC, IF ya. Di sini yang paling besar tuh AK, broker AK teman-teman ya, di harga 1602. Kalau kita cek dari jumlah yang beli ada 12 broker, sementara yang jual ada 52 broker. Jadi terjadi akumulasi teman-teman ya yang cukup masif di Kalbe Farma tanggal 19 Maret. Sekarang kita cek dari tanggal 15. Nah, dari tanggal 15 pun yang top buyer di sini ada AK teman-teman ya. Kemudian jumlah net buyer 18 broker, sementara net sellernya 54 broker ya. Ini memang masih merupakan akumulasi yang cukup kuat di Kalbe. Sekarang kita cek pergerakan asingnya. Untuk pergerakan asing bisa terlihat juga ya, di sini ada akumulasi yang cukup masif teman-teman ya di Kalbe Farma ya. Nah, kita cek dari sisi volumenya. Nah, teman-teman ya bisa terlihat di sini asing dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya ya, bahkan sejak tanggal 1 Maret ini kemarin itu sangat besar ya, akumulasinya 477.000 lot. Jadi kemungkinan besar Kalbe Farma ini berpeluang tinggi untuk naik ya di hari Senin dan Selasa teman-teman ya. Nah, kalau kita cek nih, asingnya itu ngumpulin terus ya di tanggal 1 Maret ya. Nah, kita kembali ke chart Kalbe Farma teman-teman ya. Nah, untuk Kalbe Farma dia kan ada
titik resisten di harga 1670 ya teman-teman ya. Kemungkinan besar kalau misalkan asing memang sangat masif akumulasinya, dia mungkin bisa ke harga higher tertingginya teman-teman ya, higher high-nya ya teman-teman. Kita cek dulu harganya berapa ya. Yang teman-teman target yang paling jauhnya itu masih di 1960 ya. Sekarang kita cek dulu risk rewardnya seperti apa. Nah, untuk Kalbe Pharma dia ada peluang naik lebih tinggi lagi teman-teman ya, karena memang kalau kita cek ya, meskipun sempat terjadi minus 0,32% atau berapa persen di hari-hari sebelumnya ya, dia itu masih berada di atas MA20-nya teman-teman ya, dan juga asing juga masih melakukan akumulasi. Jadi kemungkinan besar Kalbe Pharma ini masih berpeluang tinggi untuk naik ke 1670 atau mungkin lebih ke harga tertingginya yang 1960 teman-teman ya, seperti itu untuk Kalbe Pharma. Nah, sedangkan resikonya kalau misalkan dia tiba-tiba berbalik untuk take profit ya, dia kemungkinan besar bisa tembus MA20-nya ke harga 1470 teman-teman. Itu sekitar minus 8,38%. Nah, silakan disesuaikan trading plan-nya teman-teman ya. Selalu pasang stop loss jika memang terjadi pembalikan harga teman-teman, atau terjadi jualan di Sani Kalbe Pharma ya. Kita ke saham selanjutnya. Nah, baik teman-teman, kita sudah di saham SMRA ya, atau Summarecon Agung, yang memang beberapa hari ini sempat saya analisa teman-teman ya. Saya pantau pergerakannya. Jadi memang si SMRA ini seperti analisa saya sebelumnya akan terjadi koreksi dulu teman-teman ya, menjelang rencana untuk isunya dia ya. Karena harga saat ini tuh sudah, menurut saya sudah lebih mahal daripada harga teoritisnya teman-teman ya. Tapi kita masih menunggu kira-kira harga pelaksanaan untuk isunya berapa teman-teman. Kita cek dulu broker saham SMRA di tanggal 19 Maret 2021. Untuk SMRA ya, dia top buyer ada RX, PDBK, KK, YP ya. Sementara net seller ada BQ, CS, YU, AK, CC. Kalau kita cek ya, dari jumlah net seller 16 broker, sementara net buyer-nya itu 26 broker ya. Ada sedikit distribusi di SMRA. Nah, kita cek dari tanggal 15. Nah, kalau dari tanggal 15 ini yang megang top buyer tuh masih RX dan NI teman-teman ya. Tapi lebih dominan RX ya, 24 miliar di harga rata-rata 1028. Kalau dari satu minggu ya, dia memang masih dinilai sebagai akumulasi teman-teman ya. Jadi total net buyer-nya 23 broker, sementara net seller-nya 42 broker ya. Jadi memang masih merupakan akumulasi kalau dalam satu minggu. Sekarang kita cek pergerakan asingnya. Nah, untuk asing teman-teman ya, dia terjadi distribusi nih, bisa lihat di sini ya. Lebih banyak yang jualan daripada yang beli. Nah, untuk volumenya sendiri ya, untuk asing, nah ini bisa terlihat teman-teman ya. Dari tanggal 9 Maret asing akumulasi, cuman tanggal 19 kemarin mulai ada distribusi teman-teman, minus 8.020 lot. Jadi untuk SMRA silakan berhati-hati dulu ya teman-teman ya. Kita kembali ke chartnya SMRA. Untuk target risk rewardnya saya masih sama teman-teman. Untuk SMRA masih besar kemungkinan untuk turun ya teman-teman ya. Jadi kalau yang belum punya posisi ditunggu dulu aja ya, sampai ada keluar informasi resmi berapa harga pelaksanaan untuk isunya SMRA teman-teman ya. Seperti itu untuk SMRA. Kita ke saham selanjutnya.
Nah, baik teman-teman, kita ke saham Adaro ya. Nah, ini di hari Jumat kemarin ternyata ada pergerakan ya di saat-saat menjelang sesi penutupan ya. Ternyata Adaro bisa tembus dari 1290 ke harga 1300-an teman-teman ya. Ini dia naik sekitar plus 2,36% dari harga pembukaannya. Sempat ke 1240 ya, sempat minus dulu, tapi akhirnya Adaro ini tiba-tiba di sore hari itu menjelang penutupan di Jumat naik plus 2,36%. Kita cek dulu broker summary Adaro teman-teman, ini tanggal 19 Maret. Nah, untuk Adaro teman-teman ya bisa dicek di sini. Yang melakukan pembelian masif ternyata broker KZ ya teman-teman, 279 miliar. KZ, CS, BQ, DX, PD ya. Jadi di sini yang dominan KZ teman-teman ya. Di harga rata-rata 1296. Sementara yang net bayarnya tuh ada AK, BKRX, CG, YP ya. Sekarang kita scroll ke bawah, jumlah net buyer 25 broker, sementara net seller 51 broker ya. Jadi memang tanggal 19 ini akumulasi yang cukup kuat oleh sepertinya broker KZ ini teman-teman ya. Sekarang kita cek dari tanggal 15. Nah, dari tanggal 15 pun ya, dia masih didominasi oleh broker KZ dan CS teman-teman ya. Di harga rata-rata 1258 kalau di sini ya. Cuma kalau kita highlight si KZ ini di harga rata-rata 1295. Kan kita cek dari pergerakan asingnya. Nah, kalau dari asing ya, ternyata si KZ juga teman-teman ya. Dari asing juga akumulasi yang cukup masif. Yang kita cek dari sisi volumenya. Nah, baik teman-teman, sudah kelihatan ya. Memang si Adaro ini sejak tanggal 10 Maret sudah saya sampaikan ya, terus diakumulasi asing ya. Dan di hari ini kemarin tanggal 19 Maret itu terjadi kenaikan cukup lumayan 2,36% ya. Meskipun sempat turun dulu pagi-paginya, akhirnya di menjelang penutupan tiba-tiba dibeli secara masif oleh broker KZ tadi, oleh asing ya teman-teman ya. 320.000 lot. Nah, kita kembali ke chart Adaro teman-teman ya. Ini kalau saya perhatikan memang si Adaro ini terus diakumulasi asing ya. Dan kemungkinan besar dia berpeluang lebih besar untuk naik ke 1415. Saya akan cek risk rewardnya seperti apa. Nah, untuk Adaro ya teman-teman, dia ada peluang ke 1415 itu sekitar plus 8,75% ya di hari Senin dan Selasa ini ya. Karena juga kalau kita cek dari pergerakannya udah cukup yakin sepertinya untuk Adaro ini naik lebih tinggi lagi. Sementara untuk resikonya teman-teman selalu ada stop loss ya teman-teman ya. Itu ada titik support di 1230 sekitar minus 5,46%. Jadi teman-teman silakan diperhatikan juga, selain rewardnya juga ada resikonya teman-teman ya. Seperti itu untuk Adaro. Kita ke saham yang terakhir. Nah teman-teman, ini adalah saham yang terakhir yang akan saya bahas ya, yaitu saham BRIS. Saya akan update dulu untuk chartnya. Jadi saham BRIS ini hari Jumat 19 Maret ya ditutup minus 1,84% di harga 2670. Dia sempat ke 2730 teman-teman ya, sempat mau tembus MA20-nya ini, cuman akhirnya tidak terlalu kuat, akhirnya turun lagi ke 2670. Kita cek broker summary BRIS tanggal 19 Maret 2021. Nah, untuk BRIS bisa terlihat di sini yang dominan adalah YU, CS, BK, YP, NI ya untuk net bayarnya. Sementara net sellernya ada AK, CC, RX, MS, FZ teman-teman ya. Kalau kita cek jumlah net seller 18 broker, sementara net buyer 42 broker ya. Terjadi distribusi yang cukup kuat di BRIS tanggal 19 Maret. Nah, sekarang dari tanggal 15 sampai 19 kalau kita cek ya di sini ya. Net buyer 33 broker, sementara net seller 42 broker ya.
jumlahnya tidak terlalu banyak berbeda, jadi kemungkinan besar masih netral-netral aja teman-teman ya untuk BRIS ini. Ada sedikit akumulasi lah di BRIS ini. Kemudian kita cek pergerakan asingnya. Nah, untuk asing teman-teman ya, ini ada yang menarik asing di sini. Kalau kita jumlahkan ini sekitar 104 atau 150-an miliar, sementara yang jualannya juga hampir 150-an miliar, tapi akan kita cek ya kira-kira volumenya minus atau plus ya. Nah, teman-teman, untuk BRIS ya ada sedikit akumulasi dari asing ya, atau 18.960 lot ya. Meskipun terjadi penurunan 1,83%, tapi asing terus masuk walaupun sedikit teman-teman ya. Jadi untuk BRIS ini kalau kita cek dari historinya ya, dia lebih banyak akumulasi oleh asing teman-teman ya. Nah, kembali ke chartnya BRIS, kalau menurut saya BRIS ini amannya itu kalau sudah bisa tembus 28.30-an teman-teman ya. Dan kita cek risk rewardnya seperti apa. BRIS ini ada peluang ya untuk tembus MA20-nya ya. Jika memang asing terus akumulasi apalagi masif ya di BRIS ini ya. Dia mungkin bisa tembus ke MA20 ke harga 28.30 amannya di sini, baru bisa naik lagi ke 3060 dan 3320 teman-teman ya. Yang sementara untuk resikonya ini kalau dilihat dari pergerakannya BRIS ini pergerakannya kurang kencang teman-teman ya untuk naik lagi ya. Jadi kemungkinan besar juga ada resiko dia bisa ke 2340-an, itu sekitar minus 12,27%. Jadi kalau saran saya untuk BRIS ini lebih aman kalau dia sudah tembus MA20-nya di harga 28.30-an teman-teman ya. Itu mungkin sudah dikonfirmasi bahwa BRIS mulai kembali untuk uptrend. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk analisa saya ya untuk hari Senin dan Selasa. Semoga ada peluang cuan untuk kita teman-teman ya. Silakan untuk subscribe channel YouTube Cuan Harian, kemudian silakan like juga video ini. Silakan untuk komen jika ada pertanyaan teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan harian, terima kasih banyak semua.